sambungannya ini kita seal dengan baik ya. Kita segel gitu, terus taruh paling bawah. Jadi nanti dia nggak ngebuka gitu loh. Karena ini kan puff pastry, dia bakal ngembang banget. Jadi cocktail ini tuh artinya dia bite size gitu. Buat kita kalau cocktail party, mingle. Oke, sekarang kita akan cabut. Ini kita akan cobain. Tadi kan yang ini udah. Sekarang yang ini ya. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin mini garlic sosis bread. Nah, jadi ini enak banget karena perpaduan antara roti sosis yang kecil-kecil bite size dan juga nanti kita siram atasnya pakai garlic sauce yang lagi viral itu loh di Korean garlic bread ya. Itu tentunya enak banget dan juga perpaduan yang pas dan juga tentunya ini praktis. Oke, jadi kita ini akan bikin sosisnya dibungkus pakai puff pastry, jadi itu tentunya praktis ya, kalian nggak usah bikin adonan sendiri. Cuman kalau kalian mau yang lebih simpel, kalian bisa pakai roti tawar. Atau misalnya kalian mau yang bikin adonannya sendiri, kalian juga bisa lihat di resep-resep aku sebelumnya ya. Yuk langsung ini bahan-bahannya. Yang pertama tentunya kita perlu sosis. Jadi di sini aku pakai sosis Kanzler yang extra meaty. Tentunya kalian bisa lihat ini daging banget dan juga ukurannya pas, bite size. Jadi ini bisa aku kasih ke anakku ya. Dan warnanya juga nggak serem. Kalau yang sosis yang kayak merah banget gitu, aku nggak berani kasih ke anak ya. Kita perlu puff pastry tentunya. Tadi aku udah sebut kalau kalian mau pakai roti tawar atau bikin adonan roti sendiri, itu juga bisa banget. Isiannya nanti ada mustard, ini opsional. Kalian bisa ganti pakai saus tomat dan juga keju mozzarella ya. Lalu untuk siraman garlic breadnya ini sama persis sama yang pernah aku share di Korean cheesy garlic bread. Kita ada melted butter, ada garlic, ada parsley, terus ada ini creamer kental manis, lalu ada madu dan juga telur ya. Jadi telur ini nanti dia akan mengikat semuanya, jadi dia nggak melebar gitu ya. Oke, ini doang bahannya, langsung aja kita bikin. Oke, ini talenannya aku taburin dulu pakai terigu ya, supaya nggak nempel. Kita tabur. Kenapa ditabur? Karena ini aku mau tipisin ya. Kan kita bikinnya yang bite size. Jadi kalau misalnya puff pastry yang udah jadi ini tuh dia cukup tebal. Takutnya nanti ketebelan. Jadi kebanyakan puff pastry-nya dibandingkan si sosisnya ini. Nih ya, kita tipisin. Ini udah tipis kayak begini. Ini sekarang kita mau ukur kurang lebih dia segimana tingginya ya. Kita pasin. Nah, segini-segini. Nih ya, jadi aku mau bikin kurang lebih dia 30 pieces kecil-kecil. Itu kalian sesuaikan aja. Karena ini juga pas banget nih. Ini sosis Kanzler yang beef cocktail ini, dia isinya kecil-kecil dan dapat kurang lebih 33 pieces. Jadi emang banyak. Ini kita bikin satu pack aja itu bisa satu keluarga ya menikmati. Dan jadi aku mau pasin ini ya. Pertama kita potong-potong dulu, tapi jangan dilepas-lepas. Nanti aku kasih lihat kenapa. Ya, kita bagi dua dulu. Terus sudahnya bagi 3. Udah gini kita akan bagi 5 kira-kira aja ya. Nah udah gini isiannya apa kalian bisa sesuaikan. Kalau aku kan keju sama mustard ya. Cuman kalau kalian misalnya pakai saus tomat itu juga bisa.
karena kita gulungnya ke sini, jadi aku kasih 1 garis doang gini. Oke, jadi balik lagi nih, mustard tuh ini nggak wajib ya. Jadi mustard ini tuh dibuatnya itu dari biji-bijian, ya namanya biji mustard atau biji sesawi yang digiling. Dan biasanya ini alaminya dia agak sedikit kuning, tapi nggak kuning banget. Kalau kuning banget kayak gini biasanya ini udah tambahin pewarna sih. Nah, jadi sebenarnya fungsinya apa? Itu sebenarnya menambahkan rasa ya. Kalau misalnya di masakan-masakan western itu banyak yang pakai mustard. Jadi dia rasanya tuh pungent ya, strong banget, sedikit pedas dan juga nyelekit di lidah. Jadi ini fungsinya mengkomplement rasa ya. Cuman kalau kalian nggak suka sama rasanya nggak usah pakai. Oke, sekarang ini kita akan kasih salt pepper sedikit aja ya, karena si sosisnya ini dia udah gurih. Sekarang kita akan kasih egg wash-nya dulu. Ini searah ya, kalau mau di kanan semua, kiri semua. Nih aku kasih egg wash dia buat nempelinnya nanti sebagai lem. Sekarang kita akan susun juga sosisnya. Jadi ini aku pakai yang Kanzler Beef Sausage Cocktail, tapi ada juga ini variannya, ini juga enak. Ada Frankfurter Cocktail dan juga ada Cheese Cocktail ya. Jadi cocktail ini tuh artinya dia bite size gitu. Buat kita kalau cocktail party, mingle, biasa kan nggak lucu ya kalau misalnya makannya tuh gede-gede gitu. Nah, jadi bite size itu kenapa kita nyebutnya cocktail ya. Yuk, ini kita susun aja. Terus kita akan bungkus. Ini tarik dikit. Tuh, gini ya. Oke, ini ada juga alternatif cara membungkus sosis pakai puff pastry. Ini kalian bisa bikin seperti ini ya. Ini tinggal dipotong panjang, terus kita lilit, dan siap dipanggang. Oke, kita ini akan bungkus semuanya, dan kita akan susun kayak gini nih. Oh, ini jangan terlalu ketat ya, karena dia kan bakalan ngembang. Nantinya modelannya tuh jadi kayak pull apart bread gitu loh. Aku terinspirasi dari situ. Oke, selain yang disusun di sini, aku juga nanti akan kasih lihat kalau kita panggang satu-satu gitu. Ya, jadi nanti ini ada 2 tipe penyajian ya. Nah, terus kalau misal kita mau panggang gini, jangan lupa yang bagian sambungannya ini kita seal dengan baik ya. Kita segel gitu, terus taruh paling bawah. Jadi nanti dia nggak ngebuka gitu loh. Karena ini kan puff pastry, dia bakal ngembang banget. Oke, yang ini udah, yang kita cetak pakai loyang udah, dan yang individual atau satuan juga udah. Sekarang kita akan bikin si olesan garlicnya ya. Ini kita campur aja semua bahan. Parsley juga. Susu kental manis atau creamer kental manis, madu, telur, dan jangan lupa juga salt and pepper ya. Kalau kalian udah pakai salted butter, jangan ditambahin garam lagi ya, karena udah asin. Ini aku udah panasin oven di 180-200 derajat. Ini aku mau sharing juga ya, kalau misalnya kita panggang sesuatu yang sensitif seperti cake, kalau nggak roti atau gitu, itu kita harus hati-hati. Kadang kalau oven kita udah mulai nggak oke gitu atau kurang oke, itu tuh suka kalau kita set 200 padahal realnya tuh nggak nyampe segitu. Nah, jadi kalau misal kalian musik banget, biasa dikasih termometer di dalam oven. Tapi kalau panggang yang macam-macam begini tuh tenang aja ya, kita beda-beda dikit tuh masih bisa jadi gitu. Ya, udah gini, ini kita akan siram. Wow. Yang di loyang juga kita siram. Ini kenapa disiram? Supaya rasanya dia lebih lekoh lagi ya. Wow. Oke, sekarang kita panggang. Oke, kita tunggu aja sampai matang. Oke, ini yang individuals, ini kayaknya udah matang. Tadi kita panggang 15 menit.
Lalu untuk yang di bawah ini aku akan pindahin ke atas supaya dia cepat matang ya. Oke, kita panggang kurang lebih 10 menit lagi. Wow. Sekarang kita belah ya, dan kita akan cobain. Ini tuh enak banget. Jadi si dagingnya extra meaty, kalian bisa lihat ya dalamnya ya. Dan perpaduan antara puff pastry yang butter banget gitu kan, sama garlic, dan plus ada manis-manisnya karena tadi kita tambahin kental manis dan juga madu. Jadi ini menurutku gurih banget dan cocok banget buat cemilan, apalagi sore-sore gini kan, anak-anak juga pasti suka. Sekarang kita tunggu yang itu buat mateng ya. Oke, jadi kalau udah setengah mateng kayak gini, ini kita akan lepas ya moldnya. Kalau kalian pakai loyang, dikeluarkan dari loyangnya supaya pinggiran-pinggirannya itu nanti garing. Ini boleh tabur parsley sedikit. Terus kita panggang lagi. Nih, ini udah aku panggang sekitar 10-12 menit. Jadinya kayak gini. Bisa dilihat ya pinggirannya juga dia udah kering. Terus ini aku mau pindahin ke piring ya. Jadi kita angkat aja pelan-pelan. Kita pindahin. Nah. Jadi kebayang ya ini beef cocktail sausage, dia dari wanginya aja nih udah kecium banget, extra meaty, extra gurih, pakai balutan puff pastry yang super buttery dan juga garlicnya itu. Oke, sekarang kita akan cabut, ini kita akan cobain. Tadi kan yang ini udah, sekarang yang ini ya. Lembut banget, enak banget wanginya, emang perpaduannya tuh gimana ya, kayak gurih banget gitu loh. Udah nggak usah cocok apa-apa aja, ini udah gurih banget. Dan aku jamin anakku juga bakalan suka nih. Nah, jadi kalau kalian manggangnya rame-rame begini, ya ini pasti matangnya dia jadi lebih lama. Dan ingat, kalau kita panggang puff pastry, dia pastikan semuanya udah garing dan matang ya, tuh. Ya, ini yang akan bikin bener-bener wanginya keluar semua ya. Jadi emang berbeda kalau kita panggang satuan kayak gini. Nih ya, ini juga enak kalau kalian mau kayak gini. Bisa, kalau kayak gini juga bisa. Dia sensasinya lebih beda. Kalau ini kan dia lebih ngembang, kalau ini emang lebih lembut lagi dan pinggir-pinggirannya tuh garing dan juga wangi ya. Oke, thank you for watching. Dan kalau kalian mau beli produk-produk Kenzler juga, kalian bisa beli di e-commerce kesayangan kalian atau cek description box di bawah. So, stay tune terus. Jangan lupa juga komen di bawah, subscribe, dan juga kalau kalian recook, tag @devinaherman @devispantry. Thank you and see you in the next video.